kitab suci yang mengadakan ya, Pak Asep ya. Maka kita perlu akrab dengan kitab suci termasuk dengan setan. Coba buka Ayub bab 1 ayat 6. Mari sama-sama buka Ayub bab 1 ayat 6. Ini terkait dengan setan. Ada yang sudah menemukan? Ayub bab 1 ayat 6. Yang sudah menemukan silakan angkat tangan. Nanti Gini kakak paling cepat memang kalau soal kitab suci. Silakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Terima kasih. Jadi lihat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi iblis anak Tuhan itu bukan? Anak Tuhan. Dan di antara mereka itu siapa? Anak-anak Allah. Berarti di antara mereka ada juga iblis, dalam bahasa Ibrani-nya Satan. Jadi Satan itu ternyata anak-anak Allah. Bingung kan? Saya juga bingung. Tetapi yang perlu kita ketahui, satu, anak-anak Allah di sini mau menyebut sebenarnya malaikat. Yang kedua, setiap malaikat punya tugas tertentu. Malaikat yang mengirimkan kabar gembira siapa namanya? Gabriel. Malaikat yang memimpin pasukan malaikat surgawi, Mikael. Malaikat yang membawa kesembuhan, pintar, lulus sekolah minggu semuanya. Tapi ada malaikat yang punya tugas untuk mencari kesalahan manusia. Itu namanya setan. Jadi setan itu malaikat juga, tapi punya tugas spesifik, yaitu mencari kesalahan manusia. Maka barang siapa cari-cari kesalahan sesamanya, itu mirip setan. Makanya kita udahlah, kita jangan cari kesalahan orang lain lah ya. Itu tugasnya setan itu, bukan tugas kita. Satu kali saya mengadakan pendalaman Alkitab di Lapas Salemba. Jadi Bapak Ibu yang tertarik boleh ikut saya. Saya setiap bulan itu dikasih slot untuk melayani di Lapas Salemba 2 kali. Satu kali itu untuk pendalaman Alkitab, yang kedua untuk misa. Dan saya selalu datang sendirian. Maka yang mau tahu bagaimana sih pelayanan di penjara, bisa ikut saya, nemenin saya. Itu dia. Jadi setan itu tugasnya memang mencari kesalahan manusia. Nah, ketika saya sampaikan itu di depan teman-teman di Lapas Salemba, ada satu bapak angkat tangan dan mengatakan, saya setuju Romo, bahwa setan itu tidak jahat, tidak baik. Mencari kesalahan untuk perbaikan orang itu nggak jahat. Itu yang namanya quality control. Jadi kalau kita merasa sempurna itu salah. Kita masih punya cacat, masih punya kelemahan. Untuk itu kemudian kita harus terus berkembang. Maka yang disebut parakletos itu adalah pembela kita di hadapan dakwaan setan menurut tradisi biblis kitab suci. Maka ada yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, yaitu setan. Ingat, ini bukan berarti setan jahat, enggak. Memang tugasnya dia seperti itu. Nanti kemudian pada saat pembuangan Babilonia abad ke-7 sebelum Masehi, setan baru punya makna negatif, yaitu sebagai pemfitnah. Tidak lagi pendakwa, tapi pemfitnah. Makanya teman-teman di Lapas Salemba juga, wow, pantesan jaksa-jaksa itu kan menuntut kita ya Romo ya. Jaksa-jaksa itu kan mendakwa kita ya, maka jaksa-jaksa itu setan Romo. Saya nggak berani ngomong. Nah gitu, maka disebut parakletos, Allah kudus, karena Allah kudus. Inilah Allah inilah yang membela kita. Dia adalah parakletos yang membela kita di hadapan Allah, di depan dakwaan setan yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Parakletos. Oke, lanjut. Nah, kita akan lebih mendalami kekuatan atau daya Roh Kudus dari lambang-lambangnya. Oke. Lambang yang pertama itu air ya. Semua bapak-bapak ibu tahu ya, air ya. Air melambangkan kelahiran. Seperti bayi yang tumbuh dalam air ketuban, demikianlah kita tumbuh dan dilahirkan dan hidup kembali dalam air baptisan. Maka saya belum pernah lihat, tetapi di YouTube saya lihat bayi-bayi
itu kalau dicemplungin ke air kolam itu bisa berenang otomatis ya. Mereka secara insting bisa berenang ya. Karena selama 9 bulan ada dalam air, dalam rahim ibunya. Maka ketika kita cemplungin ke air, nggak usah pakai kursus berenang, mereka otomatis berenang seperti dalam air. Makanya kita begitu enak, begitu nyaman kalau kita ngambang di air. Kita ingat ketika kita dulu masih dalam rahim ibu. Dan air menjadi lambang Roh Kudus seperti itu. Kita merasa aman, kita merasa nyaman dalam rahim Allah. Loh, kok Allah punya rahim? Karena Allah Bapa. Kok Allah Bapa punya rahim? Kita menyebut Allah Bapa bukan berarti dia laki-laki, enggak. Allah kita sebut Bapa karena dia sumber segala sesuatu. Dari dia kita datang. Maka kita juga bisa mengatakan Maha Rahim karena kita merasa aman dekat dengan dia. Nah, air itu menjadi lambang Roh Kudus karena dalam air kita dilahirkan, dalam air kita dikandung oleh ibu, dan dalam air kita hidup. Roh adalah air yang menghidupkan dan yang mengalir dari Kristus yang disalib. Kapan Kristus mengalirkan air dari kayu salib? Ketika dia ditusuk ya oleh tombak, maka mengalirlah air dan darah. Demikianlah dilambangkan sakramen-sakramen gereja, yaitu baptis dan ekaristi. Nah, itu maka air itu menjadi lambang Roh Kudus karena dia itu menghidupkan kita, membuat kita merasa aman dan nyaman dekat dengan Allah, dan karena dia karunia dari Yesus yang disalib. Maka itu kata Santo Paulus, tidak ada orang yang percaya pada Kristus tanpa dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Oke, itu lambang pertama, air. Roh Kudus dilambangkan oleh air karena air membasuh kita, air melahirkan kita kembali, air menghidupkan kita. Oke, lanjut. Yang kedua adalah urapan. Urapan dikaitkan dengan pengurapan minyak ke atas para nabi dan raja dalam perjanjian lama. Semua raja perjanjian lama, semua nabi perjanjian lama itu menerima pengurapan dalam bentuk minyak. Ada yang tahu biasanya minyak untuk mengurapi raja disimpan di mana? Ini kan kitab suci ya, maka kita disimpan di mana? Di tanduk. Bisa tanduk sapi, bisa tanduk kambing, tapi disimpan di dalam tanduk. Minyak untuk pengurapan raja dan nabi disimpan dalam tanduk. Kenapa? Karena tanduk itu lambang kekuatan. Apa logikanya tanduk lambang kekuatan? Jadi bayangkan dalam tradisi Ibrani, tradisi bangsa-bangsa tradisional Laut Tengah, hewan yang paling kuat itu adalah banteng. Karena banteng itu satu, banteng jantan ya, lambang kesuburan. Dia gagah perkasa, lambang kesuburan. Dua, karena lambang kesuburan, banteng juga kerap kali menjadi simbol untuk dewa kesuburan. Ada satu dewa yang disembah oleh bangsa Kanaan. Namanya dewa apa? Dewa Baal. Dewa Baal dilambangkan dengan patung banteng. Maka banteng punya tanduk, lambang kekuatan. Itu sebabnya mengapa tanduk itu lambang kekuatan. Di situ juga disimpan minyak yang nanti akan dipakai untuk mengurapi raja dan nabi. Tidak hanya itu, kalau kita lihat altar yang ada di bait Allah, itu juga keempat sudutnya bentuknya kotak, keempat sudutnya itu dihiasi dengan tanduk. Orang nggak bisa dibunuh kalau dia memegang tanduk yang ada di altar di bait Allah, karena dia mengandalkan kekuatan Allah itu. Maka urapan dikaitkan dengan pengurapan minyak ke atas para nabi dan raja dalam perjanjian lama. Tetapi secara khusus atas pribadi Yesus yang disebut Kristus. Kristus itu bahasa Yunani yang artinya diurapi. Mau menerjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu Mesia. Jadi Mesias itu diurapi. Diterjemahkan ke Yunani menjadi Kristus, sama artinya yang diurapi. Ke bahasa Indonesia ya tetap Kristus. Dalam bahasa Arab jadi Isa, Mesias, Isa. Maka Al-Masih
Isa Al-Masih, Masiyah. Itu Isa Al-Masih sebenarnya Isa yang diurapi, Al-Masih